Banyak orang membeli mesin es kristal hanya melihat harga. Padahal biaya terbesar justru muncul setelah mesin mulai digunakan. Dan sebagian besar baru menyadarinya setelah terlanjur membeli. Listrik lebih tinggi, mesin sering berhenti, spare part sulit dicari, produksi tidak stabil. Di video ini, Fast Drive membahas bagaimana cara memilih mesin es kristal 1 ton yang benar, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk bisnis jangka panjang. Ketika memulai usaha es kristal, sebagian besar calon pengusaha fokus pada satu hal, yaitu harga mesin. Mereka membandingkan brosur, membandingkan penawaran, dan memilih harga termurah yang tersedia di pasaran. Padahal dalam bisnis pendingin, harga beli hanyalah permulaan. Setelah mesin tiba di lokasi, muncul biaya-biaya lain yang berjalan setiap bulan, mulai dari biaya listrik, maintenance, downtime, hingga spare part. Kesalahan kecil saat memilih mesin bisa berdampak selama bertahun-tahun, karena mesin bukan barang konsumsi yang bisa diganti dalam hitungan bulan. Mesin adalah aset produksi yang akan bekerja setiap hari selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Salah satu customer kami pernah mencoba membeli mesin dari vendor lain dengan harga yang jauh lebih murah, dengan harapan dapat menghemat biaya investasi awal sekitar 40 juta rupiah. Di atas kertas, pilihan tersebut terlihat masuk akal. Modal lebih rendah artinya balik modal seharusnya lebih cepat. Namun, baru berjalan beberapa bulan, mesin mulai menunjukkan gejala. Oli kompresor sering habis dan harus diisi berulang kali, mesin pemotong es tidak stabil dan menghasilkan potongan es yang kurang rapi, kapasitas produksi harian tidak pernah mencapai angka yang dijanjikan di brosur penawaran. Dan masalah terbesar ternyata bukan kerusakan mesinnya, tetapi kerugian saat produksi berhenti. Karena ketika mesin berhenti, pengiriman terlambat, customer mencari supplier lain, dan omset harian ikut berhenti. Inilah biaya tersembunyi yang jarang dihitung sebelum membeli mesin. Mesin yang sedang Anda lihat ini adalah mesin es tube kapasitas 1 ton per 24 jam. Salah satu kelas kapasitas paling bestseller untuk pemula yang ingin memulai usaha es kristal secara serius. Cocok untuk wilayah pemasaran skala kecil hingga menengah. Dalam kondisi operasional, mesin ini menghasilkan sekitar 25 kg es kristal setiap 27 hingga 35 menit per siklus panen. Dengan operasional 24 jam non-stop, mesin mampu memproduksi sekitar 1.000 kg atau 1 ton es kristal setiap harinya. Mesin menggunakan sistem full automatic control, mulai dari proses freezing, proses harvest atau panen es, hingga sistem automatic defrost untuk pembersihan evaporator. Seluruh proses berjalan otomatis tanpa intervensi manual dari operator. Bagi pengusaha pemula, sistem otomatis menjadi sangat penting karena operator tidak perlu memiliki keahlian teknik pendingin yang khusus. Cukup memantau panel dan memastikan bahan baku air tersedia. Operasional menjadi lebih mudah, lebih konsisten, dan tidak bergantung pada satu teknisi tertentu. Mesin ini menggunakan refrigeran R22, salah satu jenis refrigeran yang masih banyak tersedia di pasaran Indonesia. Mudah ditemukan di toko-toko spare part pendingin dan harganya relatif stabil dibanding refrigeran jenis baru yang masih terbatas distribusinya. Artinya, ketika suatu saat mesin membutuhkan perawatan atau pengisian ulang refrigeran, prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Teknisi pendingin di hampir semua kota di Indonesia familiar dengan R22. Anda tidak perlu menunggu spare part impor yang memakan waktu dan tidak terkunci pada satu supplier tertentu saja. Hal-hal kecil seperti ini sering tidak diperhatikan saat membeli mesin. Padahal, justru detail-detail inilah yang menentukan apakah operasional usaha Anda akan berjalan lancar atau penuh hambatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam sistem pendingin, kompresor adalah jantung utama dari seluruh sistem. Komponen inilah yang memompa refrigeran ke seluruh jalur pendingin, menentukan kecepatan pembekuan es, dan secara langsung mempengaruhi konsumsi listrik harian mesin. Mesin ini menggunakan kompresor semi-hermetic Bitzer asli produksi Jerman, bukan versi Bitzer yang diproduksi di China. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami, karena di pasaran banyak mesin yang mengklaim menggunakan Bitzer, padahal sebenarnya menggunakan Bitzer produksi pabrik di luar Jerman dengan standar dan toleransi engineering yang berbeda dari aslinya.
Dan keaslian kompresor ini dapat diverifikasi langsung melalui aplikasi resmi Bitzer bernama B-Spot. Cukup scan barcode pada bodi kompresor menggunakan aplikasi tersebut, maka data produksi, tahun pembuatan, dan asal pabrik akan tampil secara langsung. Lalu, kenapa keaslian kompresor menjadi sangat penting? Karena efisiensi kompresor secara langsung mempengaruhi 3 hal utama dalam operasional usaha es kristal. Pertama, konsumsi listrik harian. Kedua, durability atau umur pakai mesin. Dan ketiga, frekuensi serta biaya maintenance dalam jangka panjang. 3 komponen biaya inilah yang akan terus berjalan selama 5 tahun ke depan. Sebagian mesin di luaran menggunakan kompresor dengan kapasitas daya lebih besar untuk mengejar angka produksi yang sama. Namun konsekuensinya, konsumsi listrik menjadi lebih tinggi setiap harinya. Selisihnya mungkin terlihat kecil per jam, tetapi ketika diakumulasikan 24 jam dikali 365 hari, angkanya menjadi signifikan. Mesin Fast Draft kapasitas 1 ton ini menggunakan kompresor 4 horsepower dengan total kebutuhan daya peralatan sekitar 3,9 kW untuk unit utamanya. Lebih hemat dibanding mesin sejenis di kelas yang sama yang umumnya menggunakan kompresor 6 horsepower. Dalam operasional normal dengan tarif listrik golongan bisnis, estimasi biaya konsumsi listrik untuk memproduksi 1 ton es kristal berada di kisaran Rp140.000 per 24 jam. Selisih konsumsi listrik antara mesin efisien dan mesin kurang efisien bisa mencapai Rp15 juta per tahun atau lebih dari Rp75 juta dalam 5 tahun. Namun mesin yang baik bukan hanya soal kapasitas produksi atau efisiensi kompresor saja. Ada elemen-elemen engineering lain yang ikut menentukan apakah mesin akan tetap berdiri kokoh setelah 5 tahun beroperasi atau mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas. Rangka utama mesin menggunakan material pelat besi dengan ketebalan minimal 2 mm, bukan pelat tipis seperti yang umum digunakan untuk menekan biaya produksi. Ketebalan ini menjaga kekuatan struktur ketika mesin bekerja non-stop 24 jam selama bertahun-tahun, serta meredam getaran kompresor agar tidak merusak komponen lain. Bodi mesin menggunakan finishing powder coating anti karat, bukan cat semprot biasa yang mudah mengelupas akibat kelembapan ruang produksi es kristal. Lapisan powder coating ini menjaga tampilan tetap rapi, sekaligus melindungi material besi di dalamnya dari korosi. Mesin juga dirancang dengan layout komponen yang memudahkan proses maintenance. Panel-panel akses kompresor, filter dryer, serta jalur pipa pendingin dapat dibuka tanpa harus membongkar bagian utama mesin. Detail engineering seperti ini terlihat sederhana, tetapi sangat berpengaruh terhadap kecepatan teknisi saat melakukan perawatan rutin dan perbaikan. Panel kontrol menggunakan sistem program internal yang dikembangkan oleh tim engineering Fast Draft, sehingga proses perawatan dan troubleshooting tidak bergantung pada produsen komponen luar. Setiap parameter dapat dikalibrasi ulang, dan setiap kode error memiliki panduan diagnosa yang jelas. Spare part yang umum dibutuhkan seperti freon R22, filter dryer, filter core, hingga oli kompresor, semuanya tersedia luas di toko pendingin di hampir seluruh kota Indonesia. Anda tidak perlu menunggu pengiriman impor yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dan ketika membutuhkan bantuan teknis, langsung tersedia tim 7 teknisi Fast Draft yang siap memberikan dukungan via telepon, video call, maupun kunjungan ke lokasi bila diperlukan. Seluruh panduan operasional dan manual book juga ditulis dalam bahasa Indonesia. Banyak usaha es kristal di Indonesia dimulai bukan dari pabrik atau modal besar, tetapi dari peluang sederhana yang dilihat oleh pengusaha-pengusaha lokal di daerahnya masing-masing. Justru dari sinilah kisah-kisah pertumbuhan bisnis yang menarik bermula.